البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Syekhuna Ali Al-Juzaimi Al-Yamani hafizahullahu ta'ala, maqamun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi yaumal qiyamah ala til, wa fi riwayah tal, maafi muskilah insyaallah, tapi tal lebih baik ya, tal. Kedudukan atau posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat beliau pada hari kiamat adalah di atas tal. Tal yaitu semacam dataran tinggi. Al-hadisus sani wa tis'un ba'dal mi'ah, 192. An Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Malik Abu Man, ya. Abu Abdillah mungkin. Yang lain mengatakan siapa? Abu Abdurrahman, tak masalah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsun nasu yaumal qiyamah, umat manusia nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan. Tayyib, wa adillatul ba'si mutawatirah fil Qur'an wa fi sunnah wa qad ajma'a alaihi al-awwaluna wal akhirun minal anbiya'i wal mursalin wa jami'il mu'minin. Dalil-dalil tentang dibangkitkannya umat manusia pada hari kiamat itu banyak sekali, mutawatir, ada dalam Quran, ada dalam sunnah, dan telah disepakati oleh generasi yang terdahulu dan belakangan dari kalangan para nabi dan rasul dan juga dari seluruh kaum mukminin. Waqad naqala dzalikal Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Itu telah dinukilkan masalah kesepakatan itu oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, illam ukhti wajatuhu fi kitab madha turuqil hijratain. Ini sudah lama sih ya. Kalau tak salah Anda dapatkan dulu dalam kitab Thariqul Hijratain, penukilan ijma. Yang mengingkari hari berbangkit tentunya adalah apa? Kafir. Za'amal ladina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna summa latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir menyatakan bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakan wahai Rasulullah, bahkan kalian akan dibangkitkan demi Rabbku. Dan kalian akan, yaitu kalian pasti akan dibangkitkan dan akan dikabarkan kepada kalian tentang apa saja yang telah kalian amalkan. Dan yang demikian itu mudah saja bagi Allah. Baik. Fa'akunu ana wa ummati ala tal. Baik. Ana sebagai apa dalam i'rabnya ya? Ma mauqi'u ana minal i'rab, akunu ana ya. Enggak. Karena bukan karena. Ana sebagai apa dalam i'rabnya? Qatmar Rabbina fi ulumil Quran. Pembahasan tentang ini. Tayyib, bukan fa'il. Jelas isim kananya dia adalah tersembunyi wujuban, takdiru apa? Ana di dalam akun, fa'akun. Berarti ana di sini sebagai apa? Sebagai taukid terhadap isim akun. Kenapa dimunculkan taukid? Min ajli apa? Min ajli maslahatil atof, agar sesuai atofnya, atof umat dengan apa? Kepada yang sebelumnya. Karena kalau ananya dihapus jadinya apa? Fa'akunu wa ummati. Ini tak boleh. Karena apa? Atofnya isim kepada fi'il itu tak boleh. Berarti isim maktufnya kepada isim. Berarti apa? Ana dimunculkan bukan sebagai isim akun tapi sebagai taukid dari isim akun yang tersembunyi. Alatal, yaitu di suatu dataran tinggi, lebih tinggi dari keumuman orang-orang yang di padang mahsyar. Toyib. Padahal di padang mahsyar bumi itu rata terhampar, tidak ada gunung, tidak ada jurang. Bagaimana itu kita di dataran tinggi? Allahu a'lam. Perkara hari kiamat, perkara gaib. Allah mampu untuk menjadikan bumi yang semula
datar itu bumi di hari kiamat menjadi apa? Ada dataran tinggi. Thayyib. Wa mimma yuqawwi dzalik ma akhrajahu Muslim min hadis Jabir radhiyallahu an. Naji'u nahnu yaumal qiyamah an kadza wa kadza. Undur ayu dzalik fauqan nas. Ini riwayat Muslim nomor yang ke-191 hadis Jabir. Ditafsirkan apa? Fauqan nas, di atas manusia yang lain. Jadi umat Muhammad memang keutamaannya sangat tinggi. Bukan sejajar dengan orang lain, tapi datang di jalan yang lebih tinggi daripada yang lain. Entah kaifiatnya bagaimana, tapi pasti umat Muhammad itu nanti di dataran yang tinggi dibandingkan dengan penghuni padang mahsyar yang lain. Fayaksuni Rabbi hullatan khadra. Kemudian Rabbku memberikan kepada saya pakaian berupa apa? Pasangan pakaian yang berwarna hijau. Hullah al-jama' baina rida wal izar. Hullah ini gabungan antara selendang dan kain pelikat, kain sarung. Dua-duanya berwarna hijau. Wa hadza yadullu ala anna hunaka man yuksa ghairu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini menjadi dalil bahwasanya di padang mahsyar ada selain Nabi Ibrahim yang diberi pakaian. Insya Allah kaum mukminin juga diberi pakaian, tapi entah seperti apa dan bila. Yang pertama kali diberi pakaian adalah Ibrahim. Thayyib. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba kasiyatin ariyatin yaumal qiyamah. Ay kasiyatin fid dunya ariyatun. Ariyatun yaumal qiyamah. Yaitu banyak wanita yang di dunia memakai pakaian, tapi di hari kiamat dia telanjang. Hada yadullu ala anna ghairahunna minal mu'minati shalihat tuksa. Ini menunjukkan yang selain para wanita yang fasik-fasik tadi, fasikoh tadi, para wanita yang mukminat, yang shalihat, mereka akan diberi pakaian. Tayyib. Berarti kalau wanita pun dimuliakan, yang mukminat, yang shalihat, yang lelaki juga demikian, diberi pakaian. Fa'aqulu masya'allahu an aqul. Kemudian saya mengucapkan apa yang Allah kehendaki untuk saya ucapkan. Terkait dengan apa ini? Asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang terbesar. Nabi memuji Allah dengan pujian yang belum pernah diucapkan oleh siapapun di dunia. Fadzalikal maqamul mahmud. Maka yang demikian itu adalah kedudukan yang terpuji, memberikan syafaat untuk seluruh orang di padang mahsyar. Sebagaimana dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Jabir juga, masalah al-maqamul mahmud. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, juga At-Tahawi, disahihkan oleh Al-Albani. Qala hafizahullahu ta'ala, hadhil ummah as-sabiqunal awwalun. Hakada maktub. Al-Hasan ma sayati wa ma qad mada. Tertulis di sini tajuknya begitu, sabiqunal awwalun. Mungkin ini sabatul qalam, yaitu salah tulis saja, salah cetak. Jelas yang benar yang akan datang berikut ini dan yang telah kita lewati itu. Apa itu? As-sabiqun atau al-awwalun, al-akhirun. Al-hadisus salis wa tis'un ba'dal mi'ah wa hadza mukarrar. So, hadis ini terulang sebenarnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, nahnul akhiruna sabiqun yaumal qiyamah. Kita ini pada hari kiamat adalah yang terakhir dan yang mendahului. Soal intal aulad. Al-akhirun fi madza? Kita terakhir di hari kiamat, terakhir dalam masalah apanya? Masuk surga kah, diperiksa, kah melewati sirat, terakhir apanya? Soal untuk anak-anak. Mungkin yang disebut tak layak disebut kok ya. Memang. Berarti tidak termasuk dari yang Anda sebutkan tadi. Ayo, siapa yang mencoba? Rasulullah mengatakan kita yang paling akhir di hari kiamat. Maksudnya paling akhir apa? Paling akhir apa? Mungkin abang-abang yang membantu. Abang-abang kah? Bapaknya anak-anak yang membantu.
Oh ya, oh bapaknya anak-anak. Oh, mau barik. Ya, apa? Oh, kasihan menunggu lama. Kasihan. Nah, bukan yang paling akhir diperiksa karena dalam hadis Ibnu Abbas yang telah kita lewati 190 dikatakan awaluman yuhasab. Kita ini akhir umat, tetapi kita yang pertama diperiksa. Nah, berarti apa? Hadis dijelaskan oleh hadis yang lain. Berarti apa? Paling akhir apa berarti? Jahit, sudah usaha, yang lain mencoba lagi. Siapa yang mencoba? Kita di hari kiamat paling akhir apanya? Ya, ya paling akhir ketibaannya, kedatangannya yang paling akhir. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dan yang lain-lain. Tapi sekaligus kita sabiqun, kita yang mendahului yang lain, yang pertama kali. Jadi di hari kiamatnya kita datang paling akhir. Yang lain sudah menanti lama di padang mahsyar dalam keadaan matahari didekatkan sejarak 1 mil. Kita datang belakangan. Tetapi apa? Kita yang terdahulu, ini masih anak-anak hutangkot. Terdahulu apa di hari kiamat? Ya? Apa? Iya, terdahulu apanya maksudnya? Anak kurang dengar. Terdahulu apanya? Diperiksa. Iya, terdahulu diperiksa, betul. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas itu, yang terdahulu diperiksa. Apalagi? Terdahulu apalagi? Siapa yang menambahkan? Betul. Ya? Iya, melalui sirat. Baik, kita yang terdahulu. Sebagaimana yang mana itu? Hadis Abi Hurairah nomor 191 itu. Fa'akunu ana wa ummati awwalaman yujizuha. Maka jadilah saya dan umat saya yang pertama kali melewati neraka. Berarti apa? Melintasi sirat. Pastu terdahulu apa lagi? Ya jelas konsekuensinya sih ya. Terdahulu apa lagi? Ya. Terdahulu apa? Iya, terdahulu masuk surga, betul. Nabi dan umat beliau yang pertama kali masuk surga. Sebagaimana di beberapa hadis yang lain. Cuma Anda tak ingat, sudah pernah dilewati belum? Yang pertama kali masuk surga adalah Muhammad dan umatnya. Tamam, insya Allah kita telah lewati, betul. Kemudian yang berikutnya, ini tadi riwayat Bukhari Muslim. Hadhil ummah aksaru ajran minal umami sabiqah. Umat ini lebih banyak pahalanya daripada umat-umat terdahulu. Al-hadis rabi' wa tis'un ba'dal mi'ah 194. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qol, masalukum wa masalu ahlil kitabain. Perumpamaan kalian dengan pemilik dua kitab. Asal intel aulat yang belum pernah jawab di hari ini. Pemilik dua kitab. Kitab apa itu? Pemilik dua kitab. Anak-anak yang belum pernah menjawab. Kitab apa itu? Fisika dan chemistry? Atau biologi dan geologi? Atau apa? Perumpamaan antara umat ini dengan pemilik dua kitab. Oh, mungkin boleh dipahami kok. Oh, perbandingannya jelas itu. Pemilik dua kitab tuh apa pemilik dua kitab? Siapa yang mencoba? Ke anak-anak menyerah? Oh ya? Ayo tamam, Taurat dan Injil. Ayo anak-anak tak boleh menyerah. Tamam. Jelas kitab suci banyak, tetapi yang terbesar, yang paling terkenal setelah Al-Quran adalah Taurat dan Injil. Perumpamaan antara kalian, wahai ahlul Quran, dengan pemilik dua kitab, yaitu ahli Taurat dan ahli Injil, kama sali rojul nistajaro ujaro, bagaikan seorang lelaki, tapi ini bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Muslim, tapi ini adalah apa? Ini perumpamaan yang Rasulullah sebutkan untuk Allah Ta'ala. Allah mempekerjakan para hamba, istilahnya. Seperti seorang lelaki yang mempekerjakan para pekerja. Apakah kita ini pekerja? Jelas kita pekerja. I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Wahai keluarga Daud, beramallah kalian. Dan sedikit dari para hambaku yang beramal. Jelas kita semua wajib beramal. Kita hamba Allah, kita beramal kalau ingin masuk surga. Faqal,
si majikan ini, si tuan ini berkata, mayya'maluli min ghudwatin ila nisfin nahar ala qirat. Siapa yang mau bekerja untuk saya sejak dari pagi hari, ghudwah yaitu awal pagi, sehingga mencapai tengah hari. Kalau dalam riwayat yang lain apa? Mencapai sholat duhur. Ala qirat, ala muqabalah, yaitu bayarannya adalah 1 qirat, alal khilaf. 1 qirat itu berapa? Ini khilaf. Bukan qirat maksudnya adalah 1 gunung Uhud, bukan. Sebagaimana dijelaskan oleh para pensyarah, qirat di sini adalah sejenis mata uang. Mata uang di masa lampau. Fa'amilatil Yahud, maka orang Yahudi yang bekerja di waktu panjang. Yahudi umurnya panjang kan di masa lampau. Umur rata-rata umurnya. Bekerja dari awal pagi sehingga masuk waktu zuhur. Summakol. Kemudian majikan bertanya lagi, mayya'maluli min nisfin nahar ila sholatil asr. Ala qirat. Siapa yang mau bekerja untuk saya sejak dari tengah hari, yaitu waktu zuhur, sehingga mencapai sholat asar dengan bayaran 1 qirat. Ini sedikit lebih pendek masanya. Fa'amilatin nasara, maka orang-orang Nasara mereka bekerja juga. Baik, mereka yang bekerja. Sumakol mayya'maluli minal asar ila antaghibas syams ala qiratain. Siapa yang mau bekerja untuk saya sejak dari waktu asar sehingga matahari terbenam dengan bayaran 2 qirat. Baik, bayarannya lebih banyak, padahal waktunya lebih pendek. Setelah asar sampai maghrib ini pendek saja kan. Baik. Cuma iskalnya apa? Berarti orang Nasara masa kerjanya lebih panjang daripada muslimin, daripada umat Muhammad SAW. Karena duhur ke asar ini kata para ulama lebih panjang daripada asar ke maghrib. Sebagian mengatakan begitu. Kalaupun mungkin ada perbedaan, tergantung musimnya juga. Lalu bagaimana? Dan juga dibandingkan dengan kenyataannya, masa dakwahnya, dakwah Nasraniyah yang terpandang itu berapa lama? 600 tahun. Sejak apa? Diangkatnya Nabi Isa sehingga datangnya kenabian Nabi Muhammad SAW itu 600 tahun. Sebagaimana di dalam hadis siapa itu ya? Iya, hadis Salman diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sementara kenyataannya masa dakwah Nabi Muhammad panjang sangat itu. Sejak dakwahnya beliau sehingga hari kiamat. Entah berapa ribu tahun nanti. Atau 2000 tahun atau berapa. Sekarang saja sudah 1444. Orang Nasara pendek, cuma 600 tahun. Bagaimana menggabungkan kenyataan yang ada dengan apa? Dalil yang disebutkan itu. Sementara Nasara hanya 600 tahun itu. Sebagian ulama mengatakan dohirnya memang 600 tahun. Tetapi sampai sekarang Nasara masih terus. Mereka itu ada activity. Sampai hari kiamat. Maka tetap mereka lebih panjang daripada masa dakwahnya Nabi Muhammad dan umat ini. Ada beberapa sudut pandang. Wallahu a'lam. Tapi intinya apa? Intinya umat Muhammad walaupun masanya lebih pendek dibanding dengan Yahudi dan Nasara, tetapi apa? Bayarannya lebih banyak. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, 10 kali lipat. Umat lain tidak dilipat gandakan. Fa'antumhum, maka kalianlah mereka ini yang bekerja di masa yang pendek, dan masing-masing kita umurnya pendek kan rata-rata. Baik. Sementara, tapi apa pahalanya? Pahalanya dilipat gandakan. Baik. Ada faedah enggak ya? Baik. Bagaimana pahala dilipat gandakan sementara yang lain bekerja lebih banyak? Ada faedah, Anda bacakan saja. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, man hasuna islamuh bi tahqiqi imanih, barang siapa Islamnya itu baik dengan merealisasikan keimanan, bukan sekedar IC, bukan sekedar Indonesia bilang apa KTP, Islam-islaman aja mainan. Wa amaluh wa amalihi sholih, merealisasikan amal yang soleh, fa innahu yudha'afu lahu ajru amalih, maka akan dilipat gandakan untuknya pahala amalan dia. Quality, yang penting memang kualitinya, kualiti amalan
umat Muhammad lebih baik daripada kualiti amalan umat-umat yang lain. Baik, ini di dalam Fathul Bari punya Ibnu Rajab. Yang pertama muka surat 6, muka surat 84. Kita lanjutkan hadisnya di sini. Faghadibal Yahud wan Nasara. Kemudian Yahudi dan Nasara marah. Faqalu malana aksara amalan wa aqalla ata'a. Ada apa dengan kami? Kami lebih banyak amalannya, namun lebih kecil, lebih sedikit pemberiannya, gajinya sedikit. Padahal kerjaan kami lebih banyak. Qal hal naqastukum min haqqikum. Allah bertanya, apakah aku mengurangi kalian dari hak kalian sesuai kesepakatan? Kalian sudah sepakat. Gaji kalian memang apa? Hanya 1 qirot. Dan kalian mau. Qalu la. Mereka mengatakan tidak. Ya Allah, engkau tidak mengurangi hak kami. Memang kesepakatannya adalah 1 qirot. Qal fadzalika fadli utihi man asya. Maka yang demikian itu adalah kurniaku. Aku berikan kurnia tadi kepada orang yang aku kehendaki. Riwayat Bukhari. Thayyib. Kalaupun tidak ada pahalanya, kita dizalimi Allah tidak. Tidak, kita dapat nikmat banyak. Bagaimana kita mensyukurinya? Sementara telah disebutkan dalam dalil tadi itu. Beramallah sebagai bentuk syukur. Thayyib. Nikmat sekian banyak belum mampu kita mensyukurinya dengan amalan-amalan yang ada. Bagaimana kita malah meminta pahala ini dan itu. Tapi memang Allah Maha Baik. Allah menjanjikan pahala. Allah Maha Baik. Nikmat Allah tak terhitung. Tak mungkin kita mensyukuri sebagaimana mestinya. Maka ini terserah Allah memberikan pahala orang ini sekian, pahala orang itu sekian, dan Allah Maha Adil dan Maha penuh kurnia. Kemudian yang berikutnya mudha'afatul hasanat wa taqlilus sayyi'at li hadhil ummah. Ini fasiliti lain untuk umat ini. Kebaikan-kebaikannya dilipat gandakan, sedangkan keburukan-keburukannya diperkecil, bahkan apa? Dihapus sebagiannya itu. Bahkan sebagian besar telah dimaafkan. Al-Haditsul Khamis wa Tis'un ba'dal mi'ah 195. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih azza wajal. Di dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya azza wajal. Hadis qudsi ma'ruf ini qalnya mestinya cukup 1 aja kalau seperti ini ya. Inna Allaha katabal hasanati was sayyi'at. Kecuali kalau ini Allah menceritakan tentang dirinya sendiri. Qal pertama kalam Nabi, qal kedua kalamullah. Allah bercerita tentang dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Summa bayyana dzalik. Setelah itu Allah memberikan penjelasan. Jadi agama ini telah dijelaskan agar umat mendapatkan bimbingan dan tidak kebingungan. Agama telah diterangkan, tinggal kita mau belajar ataukah tidak. Faman hamma bihasanah, maka faknya fak tafsiliyah. Maka barang siapa menginginkan, berniat untuk melakukan suatu kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak jadi melaksanakannya, katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Allah akan mencatat kebaikan tadi untuk dia di sisi Allah suatu kebaikan yang sempurna. Walaupun belum jadi diamalkan, tapi amalan hati juga terhitung. Amalan hati dihargai oleh Allah Ta'ala. Fa in huwa hamma biha fa amilaha. Namun apabila dia berniat melakukan kebaikan, kemudian melaksanakannya, katabahallahu lahu indahu asra hasanat. Allah akan mencatat kebaikan tadi untuk dia di sisi Allah sebanyak 10 kebaikan, langsung dilipat gandakan. Ila sab'i mi'ati dhif, sehingga mencapai 700 kali lipat. Bayangkan 700 kali lipat. Ila ad'afin katsirah, sampai lipatan-lipatan yang banyak. Ini bukan batasan akhir sebagaimana dijelaskan di dalam Fathul Bari. Berarti 700 kali lipat ini bukan batasan terakhir. Semakin tinggi kualitinya, semakin tinggi keimanan dan ketakwaan, maka akan semakin tinggi pula lipatannya itu. Wa man hamma bisayyi'ah, dan barang siapa ingin melakukan suatu keburukan, falam ya'malha, kemudian dia tidak mengamalkannya, katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah.
Allah akan mencatatnya untuk kebaikan dia, lahu. Di sisi Allah satu kebaikan yang sempurna. Karena dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan apa kepada Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, fa innahu tarakaha min jarra'i. Dia meninggalkan keburukan tadi karena aku, bukan karena yaitu apa? Takut orang atau takut celaan, tapi karena Allah. Maka ini suatu kebaikan. Ini adalah kebaikan, tidak disia-siakan. Wa in huwa hamma biha fa'amilaha. Namun apabila dia ingin melakukan keburukan, kemudian memang dia melaksanakannya, kata bahallahu lahu sayyi'atan wahidah. Allah akan menulis itu untuknya satu keburukan, tidak dilipat gandakan. Amalan Allah itu beredar antara apa? Al-adl wal fadl. Keadilan, keburukan dibalas setimpal atau dimaafkan. Kebaikan dilipat gandakan. Ini kurnia Allah Ta'ala. Ini riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang terakhir, ikhtarallahu lihadil ummah al-akhirah. Allah memilihkan untuk umat ini akhirat. Enggak apa, dunia, biar untuk orang-orang itu. Dengan segala kesulitannya, itu pun masih banyak yang bunuh diri, orang kafir. Padahal ini surganya mereka, itu aja masih penuh dengan kesusahan. Nah, kita, surga yang betul-betul hakiki, yaitu di akhirat. Allah memilihkan untuk kita itu, maka hendaknya kita setia dengan pilihan Allah Ta'ala. Sambil apa? Wala tangsa nasibaka minad dunya. Jangan Anda lupakan bagian Anda di dunia. Sekedar jangan dilupakan, bukan dikejar habis-habisan. Tapi apa? Sesuai kemampuan, sesuai dengan tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan seterusnya. As-sadisu wa tis'un ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-196 an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala qultu, ini hadis panjang itu ya, ma'ruf, hadis masalah ila dan masalah serangan Raja Ghassan dan sebagainya, itu hadis panjang. Ya Rasulullah, ud'ullaha falyuwasi' ala ummatik. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar dia memberikan kelapangan pada umatmu, kekayaan dan juga apa? Dan segalanya, dunia yang lapang. Fa inna Farisa wa Rum wusi'a alaihim. Karena orang Persia dan Romawi, mereka diberi kelapangan, padahal mereka kafir. Bagaimana mereka malah mendapatkan kesenangan yang beraneka ragam itu. Tapi dengan apa? Penuh dengan penderitaan dan pertumpahan darah. Mereka kekayaannya dengan apa? Dengan cara perang yang habis-habisan. Tak ada pahala akhirat juga. Bukan mati syahid. Kalau mati. Wa u'tud dunya. Dan mereka diberi dunia. Wa hum la ya'budunallah. Sementara mereka tidak menyembah Allah. Tidak menyembah Allah, tapi malah mendapatkan fasiliti yang sehebat itu. Hebat, tapi dibandingkan dengan akhirat, dunia ini hanyalah sekedar apa? Sepotong roti saja. Sebagaimana di beberapa hadis. Sepotong roti di tangan penduduk surga, nggak ada apa-apanya itu, satu dunia itu. Wa kana muttaqian. Faqal. Rasulullah pada waktu itu sedang bersandar. Kemudian beliau mengatakan, awa fi syakin anta ya ibn al-Khattab. Asalnya wawunya di depan, wawu atof. Kemudian apa? Ada hamzah istifhamiyah. Namun kita tahu hamzah istifhamiyah wajib di depan, maka dia diajukan ke hadapan. Dan apakah engkau berada di dalam keraguan, wahai Ibnul Khattab? Baik, ini posisi Nabi sebagai apa? Sebagai pemimpin umat, walaupun Ibnul Khattab ini siapa? Umar, yaitu mentua untuk kita posisinya lebih tinggi, tapi jelas Rasulullah sekarang statusnya sebagai pemimpin umat, bapak dari seluruh mukminin. Jangan dipraktekkan, nanti kita bilang bapak kita macam itu, jangan juga, bapak mentua, tidak layak. Kita bukan Rasulullah. Ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatuhum fil hayatid dunya. Mereka itu Persia dan Romawi dan yang lain-lain orang-orang kafir, kebaikan-kebaikan mereka dalam kehidupan dunia telah disegerakan. Berarti apa? Di hari kiamat, malahum yaumal qiyamati min nasib. Malahul akhirati min nasib. Di akhirat mereka tak memiliki keuntungan apa-apa itu di akhirat. Maka sementara dunia paling berapa ratus tahun kita hidup, 100 pun enggak biasanya. Nah, sementara di akhirat seharinya 1000 tahun, maka tak ada apa-apanya dunia ini. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sebenarnya ada faedah kalam bagus dari Imam At-Tabari, tapi waktunya tak cukup. Ini tinggal
Dilihat sendiri dalam Syarah Ibnu Battal yang ke-20 muka surat 98. Kalam bagus dari At-Tabari terkait dengan kalam Nabi yang ini tadi, masalah disegerakannya kesenangan penduduk apa ini, orang-orang kafir di dunia. Ilahuna wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ini untuk kitab pertama ya.